Assalamualaikum. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Kinasih, NIM 1803036071, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan mandiri kolaborasi UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini, saya akan menunjukkan beberapa kegiatan perpustakaan di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2. Simak video berikut ini ya. Kegiatan klasifikasi. Dalam melakukan kegiatan klasifikasi bahan pustaka, terdapat dua fungsi klasifikasi bahan pustaka, seperti sebagai sarana penyusunan bahan pustaka di rak dan sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografi dan indeks dalam tata susunan sistematik. Selanjutnya, tujuan klasifikasi bahan pustaka antara lain: 1. Untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan, sehingga memudahkan penemuan kembali informasi. 2. Untuk mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. 3. Untuk memudahkan dalam penempatan buku baru. 4. Untuk kepentingan pengingat. Dan 5. Untuk memudahkan cacah ulang. Kemudian, manfaat klasifikasi bahan pustaka antara lain: 1. Agar penelusuran informasi menjadi mudah. 2. Agar penyusunan atau penempatan bahan pustaka di rak lebih mudah. 3. Agar penambahan bahan pustaka baru dapat langsung di tempat yang semestinya. Dan 4. Agar katalog berkelas dapat disusun. Dalam melakukan kegiatan klasifikasi bahan pustaka, terdapat 3 sistem klasifikasi, antara lain: 1. Klasifikasi artifisial, yaitu pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. 2. Klasifikasi utility, yaitu pengelompokan bahan pustaka dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Dan 3. Klasifikasi fundamental, yaitu pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek pengelompokan bahan pustaka. Klasifikasi fundamental banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Dalam sistem tersebut, bahan pustaka dikelompokkan berdasarkan subjek. Klasifikasi fundamental merupakan kegiatan klasifikasi bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama, letaknya berdekatan, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki dengan melihat subjek mana yang lemah dan mana yang kuat. Kemudian, memudahkan pemakai dalam menelusuri informasi menurut subjeknya dan memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah, sehingga membantu penyiangan atau weeding koleksi. Dan pada kegiatan klasifikasi di SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 ini, saya melakukan klasifikasi bahan pustaka dengan sistem klasifikasi utility dan klasifikasi fundamental. Pertama, saya melakukan klasifikasi bahan pustaka dengan sistem klasifikasi utility, yaitu saya mengklasifikasikan bahan pustaka berdasarkan mata pelajaran atau bahkan non-mata pelajaran. Setelah saya melakukan klasifikasi bahan pustaka dengan sistem utility, yaitu mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan mata pelajaran atau non-mata pelajaran, selanjutnya saya mengelompokkan berdasarkan sistem fundamental, yaitu mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan kelas dimulai dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kegiatan shelving. Kegiatan shelving merupakan pemajangan atau penjajaran koleksi di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan pemustaka. Koleksi yang dipajang di rak-rak menandakan sudah dapat digunakan oleh anggota, baik untuk dibaca dalam ruang perpustakaan maupun dipinjam dibawa pulang. Pemajangan atau penempatan koleksi di rak sama seperti penataan kartu-kartu katalog, teratur dan berurutan, mulai dengan kolom rak paling atas sampai ke kolom rak paling bawah dari kiri ke kanan. Bila sebuah kolom rak sudah terisi secukupnya, lanjutkan ke kolom di bawahnya, mulai lagi dari kiri ke kanan. Dalam penjajaran koleksi bahan pustaka dapat diurutkan dengan kategori. Pertama, berdasarkan klasifikasi. Kedua, berdasarkan abjad pengarang. Dan ketiga, berdasarkan abjad judul. Hal-hal yang diperhatikan dalam kegiatan shelving antara lain, bahan pustaka disusun berjajar dan tidak ditumpuk. Kolom rak bahan pustaka tidak diisi penuh supaya mudah ditata ulang saat ada tambahan koleksi baru. Gunakan standar untuk menopang bahan pustaka di sebelah paling kanan. Dan desain rak bahan pustaka menyediakan sirkulasi udara yang baik. Kemudian, dalam melakukan kegiatan shelving bahan pustaka, faktor rak atau almari bahan pustaka juga perlu diperhatikan, karena rak atau almari bahan pustaka yang tidak memenuhi standar dapat merusak bahan pustaka. Contohnya seperti ukuran rak atau almari tidak sebanding dengan ukuran buku. Kemudian, dapat dilihat dari segi material atau bahan untuk rak atau almari, seperti halnya besi yang mudah berkarat dan kayu yang dilapisi pelitur dapat merusak bahan pustaka. Selanjutnya, kegiatan shelving bahan pustaka di rak juga dapat menimbulkan kerusakan secara langsung apabila dalam melakukan shelving bahan pustaka ditata terlalu padat, menyandarkan bahan pustaka tidak tegak lurus, dan meletakkan bahan pustaka dengan cara tengkurap atau bertumpu pada muka bahan pustaka.
video yang saya buat. See you next time.